Halo kawan pajak Shopee Afiliator, sudah mau cair komisinya? Sudah diminta punya NPWP kan pastinya. Nah, sudah punya NPWP, pasti ada kewajiban perpajakannya kawan pajak. Perkenalkan, saya Surya, kita akan bahas di podcast SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak sulit. Hari ini kita akan bersama Kak Lina. Halo kawan dan pajak. Kak Prisil. Halo kawan pajak. Oke, Kak Lina, Kak Prisil. Saat ini kan banyak yang punya penghasilan, model penghasilan baru nih. Komisi dari afiliator. Istilahnya apa ya? Enggak cuma modal rebahan di rumah bisa dapat penghasilan tambahan. Jadi ada di Shopee nih yang rame ini di Shopee. Terus ada juga di TikTok Shop, keranjang kuning. Facebook nih, Facebook Pro. Dan e-commerce yang lain-lainnya mungkin juga ada ya. Nah, kalau kita lihat di media sosial mungkin banyak nih teman-teman kita, kawan-kawan pajak yang tiba-tiba spill baju yang tiap hari dia pakai, dia kasih tahu ini mereknya apa, review tipis-tipis lah kan ya. Spill skincare atau langsung dikasih link nih. Kita pakai apa nih, bagus kan? Kasih link keranjang kuning, keranjang orange. Oke. Nah, itu kawan pajak, bagaimana sih kewajiban perpajakannya untuk yang dapat penghasilan dari kegiatannya seperti itu. Jadi kan pasti dapat penghasilan tambahan dari iklan, dari orang yang beli melalui link yang dia bagikan. Nah, penghasilan itu bagaimana kan, Kak Irina? Iya, ini sekarang memang lagi tren sekali ya, yang pemasaran afiliasi atau affiliate marketing. Jadi itu strategi pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menjajakan produknya melalui internet. Kemarin kan karena ada pandemi itu ya Kak ya, memang semuanya itu sekarang sudah serba II gitu kan, elektronik semua. Jadi juga sekarang produk-produk itu malah yang lebih laku mungkin yang pembelian online ya Kak ya, karena orang juga semakin memahami yang serba-serba online itu. Ya, apalagi kalau kaum rebahan kayak kita kan, yang males banget sih mau keluar gitu kan. Ya, enak belajar di rumah, tinggal buka HP, pilih-pilih gitu kan ya. Jadi ya, akhirnya memang banyak produk-produk yang dijual melalui internet ini, kemudian kan butuh promosi nih. Nah, akhirnya dibuatlah marketing menggunakan affiliate ini Kak. Nah, seseorang yang menjadi pelaku promosi ini biasanya disebut afiliator. Tugasnya mempromosikan suatu produk menggunakan tautan tadi Kak, yang seperti Kak sudah sebutkan. Keranjang kuning, keranjang oranye itu. Kadang juga di status WA ya. Betul. Itu saya biasa suka lihat ya status WA. Kenapa ada link. Oh, ternyata ini sebagai sarana untuk promosi si afiliator tadi ya. Jadi di Indonesia ini terdapat beberapa e-commerce yang menggunakan affiliate marketing ini Kak sebagai strategi pemasaran. Misalnya nih Shopee, Tokopedia, Pegi, Tiket.com, misalnya Lora, Bukalapak, Lazada, serta yang lainnya. Kalau yang mancanegara, salah satu yang paling populer ini kan Amazon ya, kalau belanjanya di situ biasanya. Iya, memang skema affiliate marketing ini emang lagi booming banget ya. Ya, lagi menarik ya. Lagi sangat menarik karena memang ini adalah strategi yang win-win solution gitu loh. Untuk penjualnya pasti diuntungkan, penjualnya nggak perlu mikirin budget yang besar untuk iklan konvensional. Terus promosi juga, ide promosi kan juga susah ya. Nggak perlu mikir lagi ya. Betul, kita udah pakai yang afiliator itu buat penjualnya enak di situ juga. Terus semakin luas juga ya jangkauan pemasarannya. Sedangkan untuk pembelinya juga makin mudah nih. Asik, udah tinggal lihat medsos, wah ada baju bagus nih, ada barang bagus nih, kita tinggal klik linknya itu. Sedangkan untuk afiliator nih, kawan-kawan pajak kita yang sekarang jadi afiliator, itu otomatis juga memberikan tambahan penghasilan ya. Kita kan jadi lumayan ya Kak Surya, Kak Lina, dari kita cuma rebahan tadi, kita sambil mungkin ngurus anak atau mungkin sambil kerja juga bisa dapat tambahan penghasilan dari kegiatan afiliator ini. Dan si skema ini itu juga membuat biaya pemasaran menjadi lebih efisien Kak. Karena komisinya nanti yang diberikan itu murni hasil dari penjualan yang terjadi.
Jadi dia Oke. komisinya dibayar pay for sale. Jadi kayak ketika ada barang terjual, baru nih ada komisinya. Oh, yang klik Ya. keranjang kuning, keranjang Betul. orange itu, nanti kalau dia check out, berarti baru dapat penghasilan nih si Betul. Jadi kalau afiliator dia ya. cuma diklik, kemudian yang klik nggak belanja kan nggak dapet ya Kak berarti ya. Iya. Jadi harus diklik sampai Belanja dari dibelanjain, situ. baru dia Oke. dapat komisi. Gini Kak, kan banyak nih yang jadi afiliator di wilayah kita, di wilayah KPP Pertama Blitar, Kabupaten sama Kota Blitar ini juga banyak nih. Sudah beberapa waktu nih, 1 bulan lebih ini berbondong-bondong pada banyak yang tiba-tiba aku mau bikin NPWP gitu kan. Nah, yang kami tahu, yang kita lihat nih, ternyata kalau mau mencairkan komisi ketika cairnya lebih dari 500.000 dari pihak Shopee nih, kalau yang kami tahu pihak Shopee itu mensyaratkan yang bersangkutan punya NPWP. Jadi harus punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP nggak cair mungkin ya, atau gimana. Jadi NPWP itu kan nomor yang diberikan kepada wajib pajak nih. Bisa dijelaskan Kak Lina, NPWP ini apa hubungannya dengan kenapa harus punya NPWP? Iya, jadi kawan pajak, NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Kak. Nah, NPWP ini wajib dimiliki jika sudah memenuhi 2 syarat ya kawan pajak. Jadi 2 syarat itu harus terpenuhi dulu. Yang pertama, syarat subjektif, yang kedua syarat objektif. Jadi kalau orang pribadi itu untuk menjadi subjek pajak jika usianya sudah 18 tahun, Kak. Oke, Jadi legal kalau ya. yang masih di bawah 18 tahun memang belum bisa memiliki NPWP. Kalau ternyata dia jadi afiliator, Bapaknya yang punya. mungkin iya Oh, harusnya, tapi kita kurang tahu ya Kak, di pihak sana bisa nggak mengakui itu. Karena kan memang syarat untuk memiliki NPWP ini yang pertama usianya sudah melebihi 18 tahun dan tinggal di wilayah Indonesia minimal 6 bulan berturut-turut jika dia orang asing misalnya Oke. gitu. Kalau WNI otomatis dia hanya tinggal, kan otomatis dia tinggal di Indonesia Ya, yang penting 18 tahun ya kalau Betul. WNI. Nah, untuk objek pajak penghasilan adalah penghasilannya. Nah, karena kawan-kawan afiliator ini dapat komisi tadi, ada penghasilan yang dia peroleh, makanya harus memiliki NPWP, Kak. Oke, jadi sudah terpenuhi 2 syarat ya, sebagian besar. Mungkin ada yang di bawah 18 tahun, tapi kita nggak ngomongin itu ya. Iya. Kalau sudah 18 tahun, tinggal di wilayah negara Indonesia, dan ada punya penghasilan. Oke. Jadi, daftarnya itu gampang atau sulit nih Kak? Daftarnya itu gampang banget Kak Surya, gampang banget. Daftarnya tinggal online aja. Online-nya itu melalui erek.pajak.go.id. Nah, kan gampang, kalau daftarnya gampang banget. Tapi setelah punya NPWP, jangan lupa Kak Surya, ada kewajiban perpajakannya. Oke, gampang tapi buntutnya panjang. Iya, Oke. gampang tapi ada buntutnya nih. Ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang pasti ada, itu ada kewajiban lapor SPT tahunan, Kak. Jadi kita itu wajib lapor SPT tahunan maksimal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi misalnya kita daftar tahun ini nih ya, terus kita mengumpulkan penghasilan kita dari afiliator itu selama 2024, kita kumpulkan semuanya, itu nanti dilaporkan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025. Oke, setelah tahunnya berakhir, baru betul, dikasih baru waktu dilaporkan. 3 bulan ya Kak? 3 untuk laporan. bulan. Oke. Bisa sampai 31 Maret. Dan kewajiban ini kalau tidak dilakukan, ini ada konsekuensinya juga Kak. Bisa dapat kiriman surat cinta. Duh, berupa surat cinta apa ini ya? Kalau surat cinta ya, masalahnya surat cinta dari kantor pajak ini berupa denda Kak, 100.000 untuk NPWP orang pribadi ya. Nah itu kan lumayan banget ya, 100.000 ini harus berapa kali bagi link Shopee ke berapa orang gitu ya kan? Betul. Oke, itu kewajiban lapor ya. Kewajiban lain tentang pajak penghasilan apa aja Kak? Jadi selain ada kewajiban tadi melaporkan, kawan pajak yang sudah memiliki NPWP memiliki kewajiban juga mencatat dan menghitung Kak,
berapa penghasilan yang dia peroleh saat menjadi afiliator tersebut. Oke. Jadi di tiap bulan ini dicatat Kak, komisinya dapat berapa gitu. Karena kalau sudah punya NPWP nanti akan ditanyakan saat mau laporan SPT tahunan. Oke. Ya, jadi mungkin kalau yang e-commerce kan enak ya Kak ya, biasanya kan udah ada rekap ya. Ada dashboardnya di Ya, aplikasinya. lebih gampang mungkin ya. Oke. Kalau kita punya toko, kadang kan uang masuk nggak jelas ya. Kalau toko Ditaruh- fisik ya. toko fisik mungkin ditaruh laci gitu kan. Nah, kalau mungkin kawan pajak yang tadi afiliator kan mestinya ada mungkin report bulanan dari Betul. pihak Shopee-nya, itu mungkin lebih mudah sebenarnya. Oh, Tapi kalau sudah ketahuan nih berapa penghasilan kita 1 tahun ya Kalina, karena kita udah nyatet, nah jangan lupa ada kewajiban lain lagi. Kewajiban menghitung dan juga membayar pajak. Wah, ini deg-degan ya. Nyatet, hitung, hitung, bayar. Nah, ada bayar nih, menghitung Oke. dan membayar pajak. Bikin deg-degan ini. Waduh, berapa nih pajak kita? Kita harus bayar berapa nih? Baru juga mulai jadi afiliator kemarin ya kan sudah disuruh Apa nggak bayar jadi pajak, aja? gitu. Apa nggak jadi aja gitu ya. Tapi jangan kawan pajak jangan panik dulu, karena belum tentu setelah kita hitung itu ternyata harus ada pajak yang harus dibayar ya. Kita hitung dulu nih. Kalau cara menghitungnya, penghasilan dari skema affiliate sebagai afiliator ini masuk ke dalam penghasilan dari pekerjaan bebas kan. Jadi kategorinya pekerjaan bebas ya. Untuk perhitungan pajaknya kita harus mengetahui penghasilan neto dulu atau penghasilan bersih. Penghasilan bersih. Betul. Terus nanti dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau kita singkatnya sebutnya PTKP gitu ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti hasilnya itu baru penghasilan yang dikenakan pajak, Kak. Nah, panjang nih, masih panjang nggak? Setelah dapat penghasilan kena pajak, itu baru kita kalikan dengan tarif. Tarifnya tarif progresif sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tuh. Oke, saya pun agak ngelek ya kawan pajak dengarnya. Kita Kak bisa diketeng satu-satu dulu ya. Tadi kan ada penghasilan neto, ada penghasilan tidak kena pajak, ada penghasilan kena pajak, ada tarif progresif. Betul. Nah, penghasilan neto dulu nih, dihitungnya dari mana? Jadi penghasilan itu penghasilan bersihnya Kak. Jadi yang kita terima dari e-commerce, jadi yang diterima dari komisinya tadi, itu masih masuk namanya penghasilan bruto. Oke. Nah, kita belum memperhitungkan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Mungkin kan kawan pajak kan ada bayar wifi, kemudian perlu bayar beli barang yang di spill gitu ya. Betul. Mungkin beli pulsanya kan untuk beli paketnya kalau mungkin di rumahnya nggak ada wifi gitu kan. Kemudian tadi itu kadang mungkin juga harus membeli produk juga kan. Betul. Untuk bagian promosinya ya. Nah, jika untuk menghitung ini tadi ya, untuk menghitung penghasilan bersih ini ada 2 cara Kak. Oke. Nah, yang pertama, jika kawan pajak memilih membuat pembukuan, berarti kawan pajak afiliator harus merinci biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan afiliatnya ini apa saja, lalu buat laporan keuangan. Oke. Namun kalau ternyata kesulitan dalam membuat, kawan pajak ini bisa mengajukan namanya NPPN, Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Ini memang seharusnya diajukannya di awal tahun pajak Kak. Oke. Maksimal tanggal 31 Maret berlaku untuk tahun pajak berjalan. Nah, untuk kegiatan teman-teman afiliat ini kan masuknya di perdagangan eceran atas dasar balas jasa. Ini penghasilan netonya normanya ini 50% dari bruto. Jadi enggak dari semua komisi yang diterima itu langsung menjadi dasar penghitungan pajak, tidak. Karena itu tadi kan masih bruto ya, dikalikan 50% dulu baru dapat penghasilan neto atau bersihnya yang akan dihitung sebagai dasar dilanjutkan menghitung pajaknya tadi ya Kak ya. Oke, jadi ada 2 jalur ya, jalur repot tadi pembukuan, nyatet semua biaya-biaya terkait usaha, tapi nanti penghasilan neto yang didapatkan adalah penghasilan neto real ya kawan pajak. Tapi kalau nggak mau repot, maunya satset, berarti 50% dari komisi ya. Betul, dari komisi yang diterima.
Oke, kita udah menentukan penghasilan neto nih. Nah, selanjutnya kan dikurangi apa tadi Kak? Ada PTKP ya. Oke, PTKP ini gimana Kak? PTKP tadi singkatannya penghasilan tidak kena pajak. PTKP itu adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, Kak. Jadi besarnya PTKP itu tergantung pada status perkawinan juga, kemudian jumlah tanggungan keluarga wajib pajak. Nah, si PTKP ini singkatnya ini biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi pajak itu nggak asal mengenakan, ada penghasilan langsung kenain pajak, itu enggak ya. Berarti uang untuk makan itu nggak kena pajak ya. Betul. Makan sehari-hari kebutuhan primer lah Kak. Oh ya adil ya berarti ya, nggak semuanya kena pajak. Ya kan gimana ya kalau kebutuhan dasar aja tidak terpenuhi, gimana membayar pajak? Ya, makanya ada konsep PTKP ini, penghasilan tidak kena pajak. Tapi nilainya ini sudah ditentukan Kak oleh undang-undang. Oh nggak bisa ngasal ya. Bisa ngasal ya. Kan kebutuhan orang-orang kadang beda ya. Ada kayak pengen, kalau aku sih pengen hidup sederhana, aku pengen hidup apa gitu ya. Tapi ini sudah ada ketentuannya. Kalau untuk diri sendiri itu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya 54 juta 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 54 juta. Kemudian untuk status kawin ada tambahan 4,5 juta. Oke, istri. Betul. Kemudian untuk tanggungannya ini 1 derajat ke bawah dan 1 derajat ke atas. Misalnya anak, orang tua, mertua gitu ya. Tapi yang memang seluruh biaya hidupnya itu kita tanggung. Nah itu untuk PTKP-nya ada tambahan 4,5 juta juga per orangnya, maksimal 3 tanggungan. Oke, berarti paling minimal nih ya 54 juta untuk orang yang sudah punya penghasilan, tapi bisa sampai 72 juta ya. Oke. Mulai dari 54 juta setahun maksimal 72. Jadi kalau di bawah itu penghasilan netonya tadi ya, penghasilan neto di bawah PTKP berarti tidak ada yang kena pajak. Oke. Nah, kalau ada yang kena pajak ternyata. Kita syukur dulu dong kawan pajak. Penghasilannya di atas PTKP. 50%-nya aja di atas PTKP ya kan. Nah, oke udah disyukuri dulu pertama. Yang kedua, nah kita ngitung pajaknya. Tadi kan tarifnya progresif nih Kak. Berarti ada macam-macam nih, bau-baunya agak oke lah, silakan Kak Lina. Gimana sih tarif progresif? Jadi tarif pajak penghasilan ini progresif ya kawan pajak. Ada 5 tingkatan. Mulai dari 5 sampai 35%. Jadi ini berlapis kawan pajak. Kalau penghasilan kena pajaknya 0 sampai 60 juta, itu dikenakan tarif 5%. Setelah itu, dari 60 sampai 250 atau 190 juta, setelahnya itu dikenakan 15%. Kalau sudah mencapai 250 sampai 500, nanti juga naik lagi nih. 25%. Kemudian kalau penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Di atas 5 miliar nanti dikenakannya 35%. Tapi bukan berarti kalau penghasilannya 400 juta ini nanti langsung dikenakan 25%, tidak Kak. Tapi tadi berlapis. Yang 60 juta kena dulu 5%, 190 kena 25, sisanya 150 jutanya baru kena 25%. I see, berarti ada sebagian yang pasti kenanya 5%, ada bagian yang kenanya 15% gitu ya. Lumayan juga ya Kak, 35% ya. Itu berarti udah banyak banget ya tapi sisanya juga banyak ya di atas luar biasa nih. Afiliator sukses sekali ya kalau sampai masuk. Sudah seluruh rumahnya tuh, mobilnya gitu jejer ya kan. Tapi agak ngawang-ngawang nih ngomongin tadi angka-angka tok. Mungkin kita perlu simulasi nih. Kita misalnya nih ya, Kak namanya Kak Wati nih, jomblo dia, masih belum menikah. Dia afiliator baru-baru aja nih jadi Shopee affiliate. Selama tahun 2024 dia dapat komisi totalnya 60 juta. Nah, karena Kak Wati ini nggak mau repot, tadi kan dia pilih dapat penawaran NPPN, ya sudah saya pakai itu aja. Nah, dia pakai NPPN, komisinya 60 juta. Berapa nih?
pajak yang terutang, Kak? Oke, kita simulasi ya, simulasi Kak Wati tadi penghasilan bruto dari komisi 60 juta, harus pakai pilih NPPN. Ya. Berarti kita bisa menentukan penghasilan netonya 50% dari 60 juta. Berarti netonya 30 juta ya Kak ya. Oke. Terus si Kak Wati tadi jomblo nih ya, jomblo berarti punya PTKP untuk diri sendiri sebesar 54 juta. Nah, kita kurangi dulu penghasilan neto dikurangi PTKP. Penghasilan netonya 30 juta, PTKP-nya 54 juta. Nah, berarti habis, nggak ada yang dikenakan pajak atas penghasilannya Kak Wati. Tapi nanti minus Kak, ya? Iya minus soalnya. Masih di bawah PTKP ya? Untuk kebutuhan dasar Kak Wati ini kayaknya belum cukup gitu untuk 1 tahun ya. Jadi Kak Wati tidak dikenakan pajak karena penghasilannya di bawah PTKP tadi ya. Nah, tapi Kak Wati tetap wajib untuk laporan SPT aja nanti Kak. Maksimal kalau 2024 berarti 31 Maret 2025. Jadi bukan berarti kalau pajaknya masih di bawah PTKP atau nol, masih belum ada pajak yang terutang, terus jadi nggak laporan ya Kak ya. Selama NPWP-nya masih aktif, harus tetap laporan SPT. Daripada tadi dapat surat cinta. 100.000. Iya. Oke, ini nggak kena pajak tadi Kak Wati nih. Coba-coba tak pikirkan yang kena pajak ya ini. Nah, contoh kedua nih, sama-sama jomblo nih. Kak, siapa namanya? Kak Sari lah. Oke, ya afiliator yang sukses nih. Tahun 2024 komisinya lumayan nih Kak, 150 juta. Lumayan ya. Ini kena pajak nih pasti ya bau-baunya nih. Oke, Kak Sari ini dia juga milih menggunakan MPPN. Jadi berapa pajak yang terutang nih buat Kak Sari? Iya, kalau Kak Sari sama dengan Kak Wati tadi ya Kak, yang pakai NPPN dengan brutonya dia 150 juta, berarti kan netonya 150 juta dikali 50%, 75 juta. Kemudian sama-sama jomblo juga, jadi PTKP-nya 54 juta. Nah, berarti penghasilan kena pajak 75 juta dikurangi 54 juta. 21 juta. Jadi ada penghasilan yang dikenakan pajak 21 juta. Nah, karena masih di batas 0 sampai 60 juta, maka dikenakan tarif terendah. 5%. Tarif yang paling bawah 5%. Jadi untuk pajaknya Kak Sari 21 juta dikali 5%, 1.050.000. Dari 150 juta komisi tadi, bayar pajaknya hanya 1.050.000. Iya, yang kena cuma 21 juta tadi ya. Dari 150 yang kena yang hanya 21 juta. Lumayan juga sih ya. Agak hemat ternyata. Kirain langsung wow gitu kan ketika kena pajak langsung wow. Oke. Jadi afiliator ini kan lebih mudah dibayangkan ya setelah kita dikasih hitungan nih Kak. Nah, pertanyaan nih ada juga yang saya ditanyakan nih. Afiliator ini kan kerjaan sambilan Kak. Betul. Misalnya dia itu juga pegawai. Misalnya pegawai di kantor pajak lah, misalkan seperti itu ya. Buat kantor pajak, tapi waktu sudah pulang kantor banyak waktu luang nih, nggak ngapa-ngapain, ya udah kita jadi afiliator. Nah, gimana nih kalau punya NPWP? Apa NPWP-nya bikin baru lagi NPWP untuk ini? Apa saya pakai NPWP yang sudah saya punya dari dulu waktu daftar jadi pegawai? Gimana Kak? Betul. Biasanya ini pertanyaan yang banyak muncul juga ya. Saya punya 2 kegiatan nih, satu sebagai pegawai, terus yang kedua sambilannya afiliator. Nah ini NPWP-nya sama Kak. Jadi kalau kita sudah punya NPWP, kan kalau pegawai kita diminta nyetor NPWP. Ya harus punya NPWP. Betul. Nah itu NPWP-nya juga pakai yang itu. Sama NPWP-nya itu 1 orang 1 NPWP saja Kak, tidak boleh double. Apalagi sekarang NPWP itu dipadankan dengan NIK ya. NIK kan juga 1 orang. Nah nanti penghasilan yang dilaporkan, nah gimana? Nah itu ya 2-2-nya, atau mungkin kalau ada penghasilan lain ya 3-3-nya, 4-4-nya gitu ya. Semua penghasilannya digabung dijadikan 1 dari afiliator tadi, kemudian penghasilan karyawan atau mungkin ada penghasilan lain ya, itu dilaporkan di dalam 1 SPT tahunan NPWP yang sama tadi Kak. Oke, jadi laporin semua ya. Kirain kan saya daftar dulu waktu
daftar Kan cuma jadi pegawai. Iya, saya masukkan ya pegawai aja gitu kan? Enggak ya? Nah, ini yang seringkali salah paham ya di luaran sana ya. Kadang penghasilan lain itu nggak pernah dilaporkan. Padahal mungkin penghasilan lainnya itu malah jauh lebih besar daripada pekerjaan yang pegawainya tadi, Kak. Jadi kalau affiliate-nya sukses, mungkin gajinya pegawainya UMR ternyata. Tapi dia dapat komisi banyak, sebulan bisa 5 juta. Malah kan lebih banyak yang penghasilan lain daripada penghasilan utama sebagai karyawan. Dapat surat cinta juga nggak, Kak? Kalau nggak lapor ya bisa. Intinya harus laporan. Nanti kalau masalah tidak melaporkan dengan benar, itu ada namanya pengawas, Kak. Ada sisi pengawasan. Kalau ditemukan data, kemudian ada datanya Kak Sari tadi, Kak Wati tadi, ada nih data bahwa Kak Sari dan Kak Wati dapat komisi dari Shopee. Kemudian belum dilaporkan di SPT-nya, bisa kita terbitkan surat permintaan keterangan data. Oke, jadi kalau ketentuannya semua penghasilan dilaporkan di SPT tahunan yang sama, satu aja SPT-nya ya, NPWP-nya satu aja, nggak boleh banyak-banyak. Oke. Nggak bisa juga, Kak. Oke, kayaknya cukup jelas ya yang tentang penghasilan ini. Jadi kawan pajak yang baru-baru aja mau mencairkan, yang baru-baru cair di atas 500.000, selamat, sudah punya NPWP. Jangan lupa NPWP-nya dibikin tahun 2024, berarti mulai awal tahun 2025 nanti kawan pajak harus laporan SPT tahunan. Yang dibawa adalah apa tadi, Kak? Catatan komisi yang diterima selama tahun 2024. Oke, semoga podcast kali ini bisa membuat kawan pajak menjadi lebih paham tentang kewajiban perpajakannya. Terima kasih sudah menonton podcast Sip Elite kali ini seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelit. Sampai jumpa di episode Sip Elite selanjutnya. Dadah!